apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Sahabat Kompas.com, inilah momen saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur keras PT Equity Life Indonesia yang menjadi salah satu target sidak PPKM darurat pada Selasa 6 Juli 2021. Perusahaan asuransi itu disebut melanggar aturan PPKM darurat lantaran masih mempekerjakan ibu hamil di kantor. Pasalnya, ibu hamil termasuk kelompok rentan jika terpapar COVID-19. Anies lantas memarahi HRD PT Equity Life Indonesia karena tidak memberikan dispensasi untuk bekerja dari rumah kepada karyawan yang hamil. Atas pelanggaran tersebut, Anies menegaskan Equity Life Indonesia akan diproses hukum. Apa dilanggar? Yang masuk PPKM. Kenapa itu dilanggar? Bapak tahu. Kenapa dilanggar? Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan COVID. Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, tim Dinas Tenaga Kerja, kantor-kantor di Gedung Pencakar Langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan. Ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi manajer human resource-nya. Seorang ibu yang menjadi manajer HRD, saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif, melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Sementara itu, Equity Life Indonesia membantah telah melanggar aturan PPKM darurat. Dalam keterangan resminya, perusahaan tersebut menyatakan diri termasuk sektor esensial karena bergerak di bidang asuransi. Oleh karena itu, Equity Life Indonesia mengklaim tetap membuka kantor dan layanan di seluruh Indonesia secara terbatas. Perusahaan itu juga menyebut telah menerapkan kerja di kantor atau WFO dengan pembatasan 50% dari kapasitas. Equity Life juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa mereka mempekerjakan ibu hamil saat disidak Gubernur Anies. Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti menegaskan, ibu hamil tersebut memang datang ke kantor, tetapi bukan untuk bekerja. Yuliarti menyebutkan dalam ketentuan internal PT Equity Life, ibu hamil tidak boleh masuk kerja. Meski telah menyampaikan beragam bantahannya, Equity Life Indonesia tetap diberikan sanksi penutupan sementara selama 3 hari. Perusahaan asuransi tersebut terbukti melakukan 3 pelanggaran serius, yakni tidak melaporkan karyawan yang terpapar COVID-19, tidak menerapkan protokol kesehatan antar pekerja, dan mempekerjakan ibu hamil di kantor. Dalam keterangan resminya, Disnaker Trans DKI Jakarta menegaskan, pegawai yang merupakan ibu hamil, lansia, dan memiliki komorbid tidak boleh masuk ke kantor. Jika masih melakukan pelanggaran setelah diberikan sanksi penutupan tersebut, Equity Life Indonesia terancam didenda 50 juta rupiah.